Ada orang yang terlalu mengkultuskan para habaib atau habib ya. Mereka berpikir kalau habaib atau para keturunan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu adalah orang-orang suci yang maksum dan tidak boleh dibantah. Bahkan mereka mengglorifikasi dan memuja-muja mereka dengan begitu berlebihan sampai ada di antara mereka orang-orang sepuh melihat ada habaib yang usianya masih belasan tahun tapi mencium tangannya bahkan bersujud di kakinya, dan Habib itu diam saja tidak melarang perlakuan itu gitu. Padahal dulu para Habib atau para keturunan Rasulullah di zaman dulu, ketika mereka melihat ada orang-orang yang terlalu mengglorifikasi mereka, mereka langsung menegurnya karena tidak suka. Contohnya adalah Al Hasan radhiyallahu an. Al Hasan waktu itu ada di Kufah, orang-orang memuji-muji Al Hasan dengan begitu berlebihan. Kemudian Al Hasan bilang begini, janganlah kalian terlalu memuji saya berlebihan, karena saya juga manusia seperti kalian. Hanya saja hormatilah saya sebagai ahlu bait, dan karena ketakwaan saya gitu ya. Hormatilah saya sebagai ahlu bait dan juga karena ketakwaan saya. Tapi ketika saya melenceng dari syariat, maka janganlah kalian menghormati saya. Tapi sekarang lihat, banyak habib-habib yang mungkin memiliki pemahaman sesat, seperti ada habib yang punya akidah Syiah, ada habib yang melakukan ritual-ritual yang nyeleneh, yang jauh dari syariat, tapi tetap dipuja-puja, tetap diagung-agungkan karena dengan anggapan mereka adalah habib, harus dihormatin. Dan ketika ada orang yang mengkritik habib, ada orang yang mencela perilaku Habib yang salah, mereka langsung marah dan koar-koar, kamu tidak menghormati ahlu bait Rasulullah, begitu katanya. Padahal ya mereka manusia biasa seperti kita, ya cuma mungkin kelebihannya mereka itu adalah keturunan Nabi. Tapi yang namanya keturunan, semulia apapun keturunannya, kalau dia tidak bertakwa atau menyalahi Quran dan Sunnah, maka ya keturunan itu tidak menolong apapun. Keturunan yang mulia itu tidak membuat keburukan-keburukan dia berubah menjadi kebaikan. Enggak. Jadi saya mendengar kabar nih, ada habib yang temperamental, kemudian dia mengutip hadis-hadis palsu terkait kemuliaan Habib karena ingin dihormati mungkin ya, dan ini satu hal yang fatal menurut saya. Dan sekali lagi kesimpulannya saya tegaskan, Habib adalah sama seperti kita, manusia biasa. Kita hormati mereka dengan ketakwaannya, dan ketika mereka salah, maka kita harus mengungkapkan kesalahannya. Pak Guru, sejak kapan dimulai glorifikasi atau pengkultusan pada ulama dan guru? Sejak manusia purba. Jadi manusia-manusia bahkan sebelum membangun sebuah peradaban, itu biasanya mereka akan mensucikan sesuatu yang mereka pikir lebih tinggi, lebih agung daripada mereka sendiri gitu. Jadi ada pohon lebih besar ya dipuja, ada batu yang lebih besar ya dipuja, dan kemudian berspekulasi orang-orang di zaman dulu bahwa batu itu memiliki kehendak, bahwa pohon itu memiliki jiwa dan sebagainya. Nah, kemudian ketika ada di masa lampau itu orang-orang yang memiliki pengetahuan tertentu, kesadaran tertentu yang lebih dari orang lain, maka dia akan dikultuskan. Nah, ini udah karakteristik dari zaman dulu, karena manusia-manusia average, manusia rata-rata kayak kita ini kan pasti sangat mendambakan ilmu pengetahuan, misalkan dalam satu hal ya, mendambakan ilmu pengetahuan, karena dari pengetahuan itu bisa memberikan solusi kepada banyak sekali masalah, begitu kan? Nah, setelah itu terjadi, ketika kita menemukan ada orang yang berpengetahuan, kita kagum, kita bangga. Jadi sebenarnya pengkultusan itu terjadi secara alamiah. Nah, ketika kita menginginkan atau ketika kita menganggap bahwa ilmu pengetahuan yang dia miliki itu memang sangat-sangat tinggi, ya kita akan mengkultuskan. Itu ilmu pengetahuan. Belum soal kekuatan, belum soal kebijaksanaan. Pada dasarnya kita memang akan mengkultuskan orang-orang yang memiliki kualitas lebih unggul daripada kita, dan kualitas yang dimaksud itu kita kagumi. Au nabiyin, nabi. Awas, menganggap nabi dikultuskan, gak boleh. Gak boleh. Maka dari itu ketika Nabi Isa alaihissalam tidak ingin dianggap sebagai Tuhan, dikejar-kejar sampai mau dibunuh. Sampai mau dibunuh gitu kan. Untuk menolak klaim, gak boleh. Saya cuma nabi, saya bukan Tuhan. Saya cuma nabi, saya bukan Tuhan. Karena itu Nabi Isa alaihissalam dikenal dengan Al-Masih atau dikenal dengan Yesus, menegaskan dirinya nabi bukan Tuhan, supaya tidak dianggap Tuhan dan tidak dikultuskan.
Karena itulah Nabi Muhammad SAW ketika diangkat-angkat dengan kalimat sayyid, untuk sayyidi, anta sayyidi, sayyid, ingin dikultuskan dengan kalimat kultus, Nabi menolak. As-sayyidu Allah, yang sayyid cuma Allah. Bukan berarti nggak boleh mengatakan sayyid, bukan. Bukan dilarang mengatakan Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad, bukan. Tapi yang dilarang menggunakan kalimat sayyid untuk mengkultuskan Nabi Muhammad SAW. Kalau untuk menghormati nggak ada masalah, boleh. Bahkan Nabi mengatakan Abu Bakar sebagai sayyid, Umar sebagai sayyid, ya sahabat lain sebagai sayyid, boleh. Antum kalau ke Madinah, saya dari Madinah kemarin, lewat di jalan menemukan kalimat Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad, boleh. Untuk penghormatan pada Nabi Muhammad SAW. Syekhul Islam Ibn Taimiyah punya risalah tazkiyatun nafas, di ilmu tazkiyatun nafas. Pembukanya, kalimatnya dibuka dengan hamdalah, kemudian salawat. Ketika salawat mengatakan Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Untuk takrim, memuliakan Nabi SAW. Tapi mengkultuskan, tidak. Jelas?